Perkenalkan, nama saya Mutiara Manilianda dari kelas 11 IPS 4 nomor absen 24. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Tentara Nasional Indonesia atau yang biasa kita sebut sebagai TNI. Pada awalnya TNI dibentuk melalui perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia dari ancaman Belanda yang ingin kembali berkuasa menjelajah Indonesia melalui kekerasan senjata. TNI awalnya organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat, kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat, dan selanjutnya diubah kembali menjadi Tentara Republik Indonesia. Pada masa mempertahankan kemerdekaan ini, banyak rakyat Indonesia yang membentuk laskar-laskar perjuangan sendiri atau Badan Perjuangan Rakyat. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata, yaitu TRI sebagai tentara reguler dan Badan-Badan Perjuangan Rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia atau TNI secara resmi. Yang pertama, ada Badan Keamanan Rakyat. Pada tanggal 22 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita sering dengar dengan sebutan PPKI dalam sidangnya memutuskan untuk membentuk 3 badan wadah untuk menyalurkan potensi perjuangan rakyat. Yang pertama ada Komite Nasional Indonesia atau KNI, yang kedua ada Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan yang ketiga ada Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Yang kedua, Tentara Keamanan Rakyat. Menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu menyebabkan kedatangan Inggris ke Indonesia yang dimanfaatkan oleh tentara Belanda untuk kembali ke Indonesia. Situasi pun menjadi tidak aman. Oleh karena itu, pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat pembentukan tentara kebangsaan yang diberi nama Tentara Keamanan Rakyat. Pada tanggal 6 Oktober 1945, Presiden Soekarno mengangkat Suprijadi, seorang tokoh pemberontakan PETA di Blitar, untuk menjadi Menteri Keamanan Rakyat dan pemimpin tertinggi TKR. Akan tetapi, dia tidak pernah muncul sampai awal November 1945. Sehingga pada tanggal 12 November 1945 diadakannya konferensi TKR di Yogyakarta, yang hasilnya adalah terpilihnya Kolonel Sudirman sebagai pemimpin tinggi TKR yang diangkat secara resmi pada tanggal 18 Desember 1945. Yang ketiga, Tentara Republik Indonesia. Pada tanggal 26 Januari 1946, pemerintah mengeluarkan maklumat tentang penggantian nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia. Maklumat ini dikeluarkan melalui penetapan nomor 4 tahun 1946. Pemerintah juga membentuk suatu panitia yang disebut dengan Panitia Besar Penyelenggaraan Organisasi Tentara, yang diantaranya ada Letnan Jenderal Oerip Sumoharjo dan Komodor Suryodana. Yang keempat, ada Tentara Nasional Indonesia. Pada tanggal 15 Mei 1947, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan penetapan tentang penyatuan TNI dengan Badan dan Laskar Perjuangan menjadi satu organisasi tentara. Pada tanggal 3 Juni 1947, Presiden Soekarno meresmikan penyatuan TRI dengan Laskar-Laskar Perjuangan menjadi satu wadah tentara nasional dengan nama Tentara Nasional Indonesia. Presiden juga menetapkan susunan tertinggi TNI, yaitu dengan diangkatnya Jenderal Sudirman sebagai Kepala Pucuk Pimpinan TNI. Penataan organisasi tahun 1947 sampai 1948. Pada tanggal 2 Januari 1948, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1948 yang memecah pucuk pimpinan TNI menjadi Staf Umum Angkatan Perang dan Markas Besar Pertempuran. Namun, keputusan Presiden ini menimbulkan reaksi di kalangan Angkatan Perang. Maka pada tanggal 27 Februari 1948, Presiden mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 9 Tahun 1948 yang membatalkan penetapan yang lama dan mengeluarkan penetapan yang baru. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.